Jadi kalau iklan lo sering boncos gitu ya, mungkin juga pernah lihat ya, ada teman-teman yang ngeluh gitu ya di Facebook atau di sosial media manapun gitu ya, yang mengeluhkan, iya nih bang, gue punya iklan boncos gitu ya. Terus apa namanya, gue udah spend banyak ya kan, sedangkan leads yang dapat itu mungkin nggak berkualitas atau bahkan sedikit gitu. Nah, pada video kali ini gue akan bahas gimana caranya kita bisa melihat ya. Tapi ini emang case by case sih, case by case. Ini satu satu contoh aja gitu ya. Dari banyak sebenarnya hal yang ya lu harus kuasain di Facebook gitu ya. Karena memang ya seperti itu lah aturan mainnya. Lu mau mau gampang dapetin leads ya, lu mau bisa dapetin leads berkualitas dengan budget yang tentunya terbatas gitu ya. Ya tentunya lu harus siap dengan kerumitan-kerumitan gitu ya. Oke, jadi apa yang harus diperbaiki gitu. Nah, salah satu yang mungkin gue sih ngelihatnya gini ya, banyak dari pelatihan-pelatihan, workshop gitu itu mengajarkan cara iklan tuh begini begitu segala macam gitu. Tapi ada satu di ujung yang memang mungkin sering terlewat sih gitu ya. Gue beberapa kali ngikutin workshop dari master-master gitu ya. Bagus-bagus, keren-keren sih gitu. Cuman memang eh, ada rasa kurang puas di gue gitu ya karena nggak sampai di titik gue bisa ngelihat iklan ini sejauh mana sih gitu. Tapi memang mungkin karena keterbatasan waktu sih, karena keterbatasan waktu. Nah inilah yang mungkin eh, ya kita perlu perlu pelajari lebih jauh gitu loh. Nah makanya di video kali ini gue akan sharing ke teman-teman apa saja yang bisa menjadi ukuran keberhasilan suatu iklan gitu ya. Oke, kita langsung aja deh gitu lah, nggak berlama-lama lagi. Nah, ini gue ambil contoh ya. Ada satu iklan gue iklan di Facebook ya, satu perumahan lah gitu ya. Eh Concern gue sih lebih ke sini dulu ya. Mungkin ke yang lain-lainnya gue nggak terlalu fokus gitu ya. Kalau kita bisa lihat di sini ada eh, jadi apa ya, persentase dari landing page view ya itu terhadap link klik gitu ya itu hanya segini nih, 58,74%, terus juga segini 64,98%. Nah sedangkan di sini juga sangat-sangat apa namanya, miris banget gitu ya, kecil banget gitu ya. Jadi ya inilah akhirnya akhirnya si si leads-nya tuh nggak dapet gitu loh. Nah makanya dari sini ya, kita nanti bisa lihat bahwa ternyata dengan mengubah eh, beberapa hal, beberapa faktor yang justru sebenarnya nggak ada hubungannya sama si Facebooknya gitu ya. Dalam artian di dashboardnya itu kita nggak ubah sama sekali ya dari mulai targeting, objektif segala macam gitu loh. Karena memang ini persoalannya bukan di Facebooknya kalau menurut gue. Persoalannya ada di luar Facebook. Nah di luar Facebook itu maksudnya apa sih gitu loh. Nah kalau di sini landing page view per link klik ini ya urusannya adalah bagaimana sebenarnya ketika orang eh, apa ya, ngeklik kemudian ngelihat landing page kita itu mungkin kurang kurang menarik gitu ya. Atau mungkin eh, materi iklan kitanya yang kurang kurang bisa diterima gitu oleh oleh audiens gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di sini leads per landing page view ini artinya kan ketika orang ngeklik ke ini kita ke landing page kita, kemudian apakah dia berlanjut menjadi leads yang kemudian dia menjadi prospek kita. Nah, ini dua PR yang dua PR besar sebenarnya. Nah, kalau kita mungkin kurang memahami gitu ya, kita kurang bisa melihat situasi ini. Mungkin yang kita akan kotak-katik itu adalah ya di interestnya lah segala macam bla 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 gitu ya. Di sini gue nggak melakukan itu. Karena menurut gue ini sebenarnya si iklannya udah cukup bagus ya. Si iklannya udah cukup bagus, sudah cukup menarik gitu ya. Tampilan dari
eh, apa namanya iklannya, tapi mungkin memang harus di-upgrade gitu. Nah, akhirnya gue rubah strategi, ya gue rubah beberapa beberapa apa namanya kreatif gitu ya. Terus juga eh sempat membaik ya, si ini di sini membaik di atas 70 persenan, tapi di sini masih tetap jelek ya. Nah, ternyata di sini itu apa yang terjadi yang gue lihat gitu ya. Eh, ya ternyata memang perbaikannya ada di websitenya, di landing page-nya gitu ya. Setelah kita telaah, kita bongkar bareng-bareng, nah ternyata memang si landing page-nya itu ya tidak fokus gitu ya. Harusnya kan landing page itu fokus memberikan informasi USP dari produknya apa, kemudian menjelaskannya tuh runutannya tuh benar gitu ya sampai ke penawaran. Memang di awal itu landing page kita tuh lebih banyak brandingnya gitu, foto-foto segala macam gitu tuh lebih mendominasi itu, dan secara alur supaya dia masuk jadi leads itu memang cukup jelek sih gitu loh. Akhirnya terus kita melakukan perbaikan. Nah, setelah kita utak-atik sedikit gitu ya, akhirnya ini meningkat nih. Meningkat. Memang CPR-nya masih belum bagus gitu ya, tapi secara di sini eh, terjadi perubahan ya. Ini kita rubah materi iklannya, kemudian kita rubah juga kita edit eh, landing page-nya. Nah, ini meningkat. Nah, ini secara eh, quantity leads ya, jumlah leads yang masuk ini meningkat banget gitu loh. Ini meningkat banget gitu ya. Karena di sini cukup bagus, di sini juga oke, meningkat banget. Memang tapi memang secara CPR ini masih cukup mahal. Tapi nggak apa-apa. Ini secara quantity leads yang masuk itu cukup berubah gitu ya. Nah, jadi teman-teman beriklan di Facebook itu challenge-nya memang banyak banget ya. Nah, ini gue kasih di ujungnya supaya nanti kita bisa tarik ke belakang. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau ini bermanfaat, komen di bawah. Kalau atau mungkin lu punya pertanyaan, ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang harus diperbaiki di sini landing page dan gue lupa deh, harusnya ada kreatif di sini. Kayak gitu. Oke, yang belum subscribe subscribe. Yang punya pertanyaan nanti komen di bawah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.